Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Guru Miati dari SMA Negeri 2 Tanggul, calon CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Jember. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Pak Bayu. Beliau adalah guru mapel sejarah kelas 11 di SMA Negeri 2 Tanggul. Assalamualaikum Pak Bayu. Waalaikumsalam Bu Mati. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah. Hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi Pak Bayu. Oke, siap. Ya, tentang pembelajaran yang akan Bapak lakukan di kelas atau sebelum saya melakukan supervisi kelas. Siap. Adapun tujuan dilaksanakan supervisi ini untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran supaya proses pembelajaran yang Bapak lakukan bisa menjadi lebih baik lagi. Itu. Oke, siap Bu Mati. Adapun tujuan dilaksanakan supervisi ini untuk mengetahui Pak dan mengevaluasi proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Mengapa kita melaksanakan percakapan pra-observasi ini sebagai persiapan awal? Sebagai persiapan awal sebelum melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri sehingga dapat memberikan pembelajaran yang lebih baik bagi murid. Begitu ya Pak ya? Siap Bu Mati. Ya. Oke, ada beberapa pertanyaan Pak yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran Pak. Untuk tujuan pembelajaran apa yang ingin Bapak capai pada pembelajaran yang akan jenengan laksanakan? Terkait tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan pada hari Selasa ini, yakni terkait peserta didik mampu menjelaskan kekuasaan VOC dan penjajahan pemerintahan Belanda dengan baik dan benar. Itu untuk tujuan pembelajaran kali ini. Oke, jadi terkait dengan VOC ya Pak ya. Oke. Kemudian bagaimana Pak? Bagaimana area pengembangan yang ingin Bapak capai? Terkait pengembangan yang saya akan capai ke peserta didik itu terkait ada dua. Yang pertama, mengembangkan kemampuan kolaborasi peserta didik dengan melaksanakan diskusi. Terus yang kedua terkait kemampuan public speaking peserta didik. Jadi saya menerapkan nanti presentasi di depan kelas, itu melatih kemampuan public speaking dan juga kolaborasi peserta didik dengan menerapkan diskusi. Oh iya, jadi bagian pengembangan yang ingin Bapak capai ada dua Pak ya. Yang pertama itu terkait dengan kolaborasi dan yang kedua itu terkait public speaking. Oke, kemudian bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di kelas dari segi strategi pembelajarannya, kemudian model pembelajarannya, dan yang ketiga metode pembelajarannya Pak. Oke, kita mulai dari strategi dulu. Jadi strategi yang saya terapkan peserta didik yakni dengan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Setelah itu juga adanya pembelajaran sosial emosional. Nah, di situ saya akan membagi peserta didik sesuai dengan gaya belajar dengan melaksanakan asesmen diagnostik non kognitif. Jadi mengetahui gaya belajar peserta didik. Terus setelah itu saya membagi kelompok berdasarkan gaya belajar. Nah, disitulah pembelajaran berdiferensi diterapkan. Dan juga saya menerapkan pembelajaran sosial emosional terkait bagaimana membuka pembelajaran dengan meningkatkan antusias peserta didik. Di situ bangkitlah emosional dan sosial peserta didik tersebut. Nah, terkait model pembelajaran yang saya terapkan ini menggunakan model problem based learning. Dan metode yang saya terapkan yakni menggunakan metode diskusi seperti itu. Oke. Jadi strategi pembelajaran yang akan Bapak lakukan itu pembelajaran diferensiasi dengan apa ya Pak ya? Dikolaborasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian model pembelajarannya menggunakan PBL problem based learning dan metodenya menggunakan metode diskusi. Oke. Lalu bagaimana Pak media pembelajaran yang akan jenengan pakai Pak?
terkait media yang saya gunakan ini dengan melakukan pendekatan teknologi pedagogical and content mobile. Jadi saya menggunakan TPACK, terus mengembangkan media berupa presentasi dari Canva. Nanti peserta didik itu ada Canva, terus ada juga media PowerPoint, terus juga infografis seperti itu Bu. Jadi ada penggunaan teknologi lah. Oh iya, jadi medianya menggunakan teknologi ya Pak ya. Baik. Kira-kira kapan Pak bisa melaksanakan pembelajaran tersebut Pak? Nah, terkait pelaksanaan kegiatan pembelajaran saya akan dilaksanakan hari Selasa Bu. Jam ke-34 di kelas 11J. Kebetulan kelas 11J ini rumpunnya itu rumpun IPS, jadi sangat mendukung untuk pembelajaran sejarah. Oh iya, berarti nanti pada hari Kamis jam 34 kelas 11J saya akan mendatangi kelas Bapak. Ya, saya akan melakukan supervisi kelas, saya akan mencatat dan melihat hal-hal apa yang terjadi di kelas Bapak. Ya, Siap, Guru. itu. Nanti setelah Bapak melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, kita akan mengadakan itu Pak, percakapan terakhir. Nah, percakapan terakhir ini atau biasa juga disebut pasca observasi Pak, yang nantinya akan didampingi oleh pengajar praktek saya. Oke, siap. Siap, alhamdulillah siap Pak ya. Siap. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa Pak yang Bapak dapatkan dari percakapan hari ini? Nah, dengan adanya percakapan kali ini akan membuat saya lebih siap dalam melaksanakan pembelajaran karena sudah dievaluasi oleh Bu Rumiati bagaimana terkait strategi yang saya gunakan, media yang saya gunakan, model maupun metode. Jadi untuk pembelajaran kedepannya akan jauh lebih siap karena adanya evaluasi dari Bu Rumiati selaku supervisi. Ya, alhamdulillah Pak ya. Oke. Baik Pak, terima kasih banyak atas waktunya dan kesediaannya mau melaksanakan pra-observasi ya. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas Pak ya. Oke, siap. Ya. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu lagi pada kegiatan observasi kelas dan pasca observasi kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Fadil ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi. Kalau Bapak bilang selamat pagi, kalian jawab pagi-pagi luar biasa. Semadata Jaya. Bisa? Bisa. Oke, selamat pagi. Pagi. Masih kurang 4. Lagi. Selamat pagi. Pagi. Jaya. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, udah siap mengikuti pembelajaran? Siap. Oke, kalau gitu Bapak absen satu-satu dulu. Kelas 11 C. Oke. Ahmad Zulfikar, Hadir, Pak. Adian Nabil Anindya, Alfian, Hadir. Amanda, Absa Sema, Katrin. Atala. Katrin. Jadi untuk menyemangati kita pagi hari ini, Bapak punya SPG sebelum kita masuk memulai pembelajaran. Ketika Bapak bilang selamat pagi, kalian tepuk tangan 1 kali. Ketika Bapak bilang selamat siang, kalian tepuk tangan 2 kali. Ketika Bapak bilang selamat malam, kalian tepuk tangan 3 kali. Paham? Tapi nanti bakalan cepet ya ngomongnya Bapak. Siap semuanya? Kita testing dulu dah. Selamat pagi. Pas ya. Salah ya si Bisu. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Selamat siang. Selamat malam. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi. Oke, tepuk tangan sudah. Oke, ternyata murid-muridnya Bapak ini masih fokus semua, masih semangat untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, jadi pada pagi hari ini kita akan
membahas terkait tujuan belajar. Tujuan belajarnya apa? Pas tadi ini dapat menjelaskan kekuasaan VOC dan penjajahan pemerintahan Belanda. Kemarin kita sudah membahas terkait VOC, Bapak sudah juga menjelaskan terkait VOC. Apa kepanjangan VOC? Vereniging Oost-Indisch Company. Jadi kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu apa? Perusahaan dagang Belanda. Jadi perkumpulan perusahaan-perusahaan dagang dijadikan satu menjadi yang namanya VOC. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas yang bagian penjajahan pemerintahan Belanda. Kemarin Bapak sudah membagi kelompok kalian berdasarkan hasil gaya belajar kalian, ya kan? Jadi sudah ada yang gaya belajarnya audio, ada yang gaya belajarnya visual, dan ada yang gaya belajarnya kinestetik. Nah, sekarang akan dilanjutkan terkait presentasi untuk kelompok yang kinestetik, kelompok Belanda sama Inggris. Mana coba angkat tangan? Inggris sama Belanda. Nah, Belanda. Jadi kalian sudah membuat media presentasinya menggunakan media apa? PPT, infografis ya. PPT dari Canva. Oke, kalau gitu bisa dipersiapkan. Jadi kita akan mempresentasikan dari kelompok 3 terkait berkuasanya kembali Belanda di Indonesia. Oke, kelompok 3 sudah siap? Siap. Oke, kalau gitu silakan presentasi. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang berkuasanya kembali Belanda di Indonesia. Sebelumnya biarkan kelompok kami memperkenalkan diri dahulu. Nama saya Zahwatiana Zaruniswa, absen 35. Nama saya Nina Dwi Puspitasari, absen 23. Saya Amanda Mulia Zafira, absen 4. Saya Muhammad Agung Bowo, absen 19. Saya Dr. Jaya dari absen 34. Saya Ramayugi Pratama Putra, absen 26. Materi pertama kita adalah Pemerintah Komisaris Jenderal. Pada tahun 1819, berdasarkan perjanjian London, status Indonesia kembali di bawah kekuasaan Belanda. Setelah penyerahan Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari sekian penjelasan yang kami jelaskan. Oke, silakan yang mau bertanya kelompok lain. Oke, Surya Haji, silakan perkenalkan dari kelompok mana dan namanya. Perkenalkan, nama saya Suryaji Saputra dari kelompok Inggris. Pertanyaan saya adalah tahun yang benar itu tahun Inggris Belanda merebut kembali yang Pulau Jawa dari Inggris itu tahun 1819 atau 1814. Terima kasih. Oke, silakan didiskusikan. Pertanyaan dari Mas Surya, bagaimana? Pertanyaannya terkait tahun berapakah yang benar-benar valid? Apakah tahun 1819 atau tahun 1814 terkait Belanda kembali ke Indonesia? Jadi kan kemarin sudah dijelaskan terkait Inggris datang ke Indonesia itu dengan perjanjian konversi London. Setelah itu adanya konversi London mengatakan bahwasanya Inggris menyerahkan kekuasaan kembali ke Belanda tahun 1816. Tapi Belanda kembalinya itu mulai tahun 1814 atau 1819 itu ya Mas Adi. Silakan dirumbukan. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Inggris. Jadi untuk jawaban dari pertanyaan tersebut adalah jawaban yang valid adalah pada tahun 1816. Karena berdasarkan perjanjian London, status Indonesia saat itu juga kembali di bawah kekuasaan Belanda setelah penyerahan kekuasaan dari Inggris. Oke, gimana Mas Surya? Apakah ada feedback? Sudah. Sudah cukup. Oke, kalau gitu kelompok lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup. Oke, kalau gitu silakan ditutup untuk kelompok 3. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan kita sudah mendengarkan presentasi
dari kelompok 3 terkait Belanda kembali ke Indonesia. Jadi berkaitan dengan pertanyaan Mas Surya Aji ya, sebenarnya lebih tepatnya itu kapan sih Belanda kembali ke Indonesia? Nah, sudah dijawab dengan baik dari kelompok 3 tahun 1816. Ini berdasarkan perjanjian London, status Indonesia itu kembali di bawah kekuasaan Belanda setelah penyerahan kekuasaan dari Inggris. Adanya yang namanya konversi London. Konversi London ini diselenggarakan tahun berapa? Tahun 1814. Tapi Belanda kembalinya itu mulai tahun 1816 ke Indonesia. Oke, sekarang Bapak tanya, kemarin kalau Belanda sebelum kedatangan Inggris gubernurnya Dianders. Nah, kalau sekarang gubernurnya siapa? Gubernurnya Belanda. Van der Sopo. Keppel. Dia ini mencetuskan namanya kebijakan apa yang terkenal, sangat terkenal. Kebijakan apa namanya? Kebijakan Politik. Kebijakan tanam paksa. Oh, coba Farel dibaca tanam paksa itu apa? Istilah tanam paksa berasal dari bahasa Belanda yaitu Kulturtelsen. Pencetusan ide dan pelaksanaan tanam paksa di Indonesia yaitu Johannes van den Bos, Gubernur Jenderal Belanda pada tahun 1830 sampai 1833 sebelum Belanda datang ke Indonesia. Raja-raja di Nusantara berkuasa atas kepemilikan tanah dan penduduk. Pemerintah Belanda menganggap bahwa dirinya sebagai pengganti raja-raja tersebut dan penduduk harus menyerahkan sebagian hasil tanahnya kepada pemerintah Belanda. Oke, jadi istilah tanam paksa itu diciptakan oleh namanya Van den Bos, Gubernur Jenderal pada saat itu. Tahun berapa? 1830 sampai 1833. Jadi tanam paksa itu maksudnya setiap hasil tanamannya itu sudah diatur oleh pihak Belanda untuk kebutuhan kas, memenuhi kebutuhan kekosongan kas. Nanti tanamannya itu dijual oleh pemerintahan Belanda. Jadi masyarakat Indonesia itu gak sembarang untuk menanam tanaman maupun menjualnya ke pihak asing, kecuali ke pihak Belanda. Makanya ada istilahnya yang tanam paksa. Nah, tanam paksa ini membuat Indonesia itu sangat sengsara. Kenapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu kenapa? Kita sudah di penghujung kegiatan pembelajaran hari ini, sudah melakukan diskusi, presentasi juga. Sekarang Bapak ingin tahu refleksi kegiatan hari ini itu seperti apa? Mungkin ada yang siswa yang mau mengangkat tangan bagaimana pembelajaran hari ini, apa aja yang kita dapat? Oke, silakan. Mbak siapa namanya? Hanifatul, silakan. Hanifatul. Jadi tadi kita belajar mengenai tentang perjanjian London atau konferensi London pada tahun 1814 sampai 1816 yang dipimpin oleh Van den Bos. Dan itu menjalankan kebijakan tanam paksa dan mempelajari tentang dampak positif negatifnya. Dampak positifnya yaitu mengenal teknik dan menanam jenis-jenis tanaman baru dan juga menanam tanaman dagang yang berorientasi ekspor. Dampak negatifnya adalah kemiskinan, beban pajak yang berat, pertanian khususnya padi banyak mengalami kegagalan panen dan juga kelaparan dan kematian. Oke, tepuk tangan buat. Ya, sangat benar ya. Jadi kita belajar ini terkait kedatangan Belanda kembali ke Indonesia. Semula itu diambil alih oleh pihak Inggris, tapi melalui perjanjian konversi London tahun 1814, Belanda akhirnya bisa datang kembali ke Indonesia tahun 1816. Dan gubernurnya pada saat itu Van den Bos dengan menjalankan kebijakan yang sangat menyiksa, yaitu tanam paksa, mengharuskan rakyat Indonesia itu untuk menanam sesuai dengan kebutuhan dari pihak Belanda, mulai dari kebun kopi, teh, gula, bahkan sekarang banyak sekali pabrik-pabrik yang masih dipakai. Salah satunya PD Semboro itu.
salah satu bekas Belanda. Dan itu juga membawa dampak positif maupun dampak negatif bagi kehidupan kita pada saat masa ini. Oke, jadi untuk pertemuan selanjutnya kalian akan membahas terkait perlawanan-perlawanan apa saja yang dilakukan oleh rakyat Indonesia dalam menghadapi penjajah bangsa Eropa. Jadi kalian pelajari halaman 16. Nah, di sana ada apa, coba dibaca yang B itu perlawanan. Nah, jadi kemarin kita sudah bahas apa itu kolonialisme, imperialisme, terus kedatangan bangsa Eropa. Nah, selanjutnya kita akan minggu depan membahas terkait perlawanan bangsa Indonesia terhadap bangsa Eropa. Jadi kalian baca, pelajari dulu. Nanti minggu depan Bapak akan berikan kuis sejauh mana kalian mempelajari materi tersebut. Jadi nanti ada kuisis kalian mempelajari materi tersebut. Paham anak? Paham. Oke, kalau gitu kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama. Bapak akan memimpin. Oke, terima kasih. Sebelum kita menutup pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Dapat dihadiri. Oke, sekian, terima kasih buat pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan minggu depan kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bapak akhiri, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rumiati, guru dari SMA Negeri 2 Tanggul. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Jember. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Pak Bayu, guru mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 11 dari SMA Negeri 2 Tanggul, dan pengajar praktik saya Bapak Andri Sulistiono. Beliau adalah pengajar praktik pendidikan guru penggerak angkatan 8. Assalamualaikum Pak Bayu, Pak Andri. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sangat disyukuri dan dinikmati saja dengan kesenangan dan kebahagiaan. Begitu Pak Bayu. Alhamdulillah. Pada kegiatan pasca observasi kali ini, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan Pak Bayu terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah jenengan laksanakan. Adapun tujuan kegiatan pasca observasi ini untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah jenengan laksanakan. Adapun pertanyaannya, yang pertama, Pak Bayu, bagaimana perasaan Bapak terkait dengan jalannya kegiatan supervisi yang sudah berlangsung? Terkait jalannya kemarin sudah diobservasi lagi dengan kegiatan pembelajaran saya, itu menikmati, enjoy. Apalagi karena saya sudah terbiasa mengikuti kegiatan micro teaching dalam perkuliahan saya PPG Prajabatan. Jadi setiap kali pembelajaran itu ada pembuatan video pembelajaran. Jadi sudah mulai terbiasa dan enjoy dalam kegiatan supervisi tersebut yang dilakukan oleh guru. Alhamdulillah, jadi enjoy Pak ya. Ya. Coba bisa diceritakan kembali Pak, mungkin ada area pengembangan apa yang Bapak lakukan, kemudian maksudnya yang Bapak lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan apa saja yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas. Kemarin saya itu menggunakan strategi pendekatan pembelajaran diferensiasi lah. Jadi mengelompokkan peserta didik berdasarkan gaya belajar dan juga tingkat kemampuan awal peserta didik. Jadi area yang saya tingkatkan pada saat itu dengan melakukan kegiatan diskusi akan memunculkan kemampuan kolaborasi antar peserta didik. Dan juga setelah berdiskusi tadi itu ada pelaksanaan presentasi. Nah, dari presentasi tersebut peserta didik itu akan muncul kemampuan public speaking atau kemampuan komunikasi tersebut di depan layar atau di depan kelas. Jadi sembari saya menggunakan strategi pembelajaran diferensiasi, terus penggunaan sosial emosional dan juga
kolaborasi peserta didik dan juga kemampuan komunikasi dari peserta. Oke, jadi jenengan kolaborasi sama kemampuan public speakingnya Pak ya. Iya. Menurut Bapak, sejauh mana area pengembangan yang jenengan sampaikan ini kira-kira sudah berhasil dilakukan atau belum Pak pada waktu supervisi kelas? Terkait pengembangan yang telah saya lakukan sudah cukup berhasil, apalagi dengan kegiatan diskusi kolaborasi peserta didik itu berjalan sangat baik. Mereka saling bertukar pendapat, saling mengungkapkan pendapat, saling menyimak pendapat satu sama lain. Namun ada beberapa ada anggota satu dua anak itu masih belum mampu ikut menyatu dengan teman-teman yang lain. Nah itu perlu nanti saya kembangkan dan meningkatkan motivasi peserta didik tersebut agar mereka bisa lebih baik dalam kegiatan tersebut. Berarti masih ada itu Pak, masih belum menyatu ya Pak ya, ada peserta didik yang belum menyatu. Oke, kira-kira mengapa hal tersebut bisa terjadi Pak? Mungkin ini dari pengalaman saya mengajar. Mungkin ada beberapa peserta didik yang masih kurang minat dalam belajar. Di area tersebutlah saya nanti akan meningkatkan kemampuan dari individu tersebut, apalagi dengan pendekatan pembelajaran sosial emosional. Jadi kita sebagai seorang pendidik harus mampu mengambil hati dari individu tersebut yang masih kurang minat dalam belajar. Oke, baik. Jadi rencana ke depan dari Bapak itu nanti bisa mengambil hati dari peserta didik itu ya. Oke, mudah-mudahan apa yang jenengan rencanakan itu bisa terrealisasi dengan baik ya Pak ya, sehingga proses pembelajaran bisa menjadi lebih baik lagi dibandingkan yang kemarin ya. Oke, saya tunggu cerita-ceritanya lagi Pak ya. Apakah bisa terrealisasi dengan baik atau bagaimana ya? Kira-kira kapan Pak jenengan akan melakukan perubahan sesuai dengan yang jenengan sampaikan tadi? Sebagai seorang guru, apalagi saya lulusan dari Jabar, guru profesional, itu seorang guru profesional harus mampu merefleksikan atau mengevaluasi dirinya sendiri. Nah dari situlah saya sebagai guru profesional harus mampu mengevaluasi diri saya secepat mungkin apabila ada pembelajaran saya yang masih kurang dalam kegiatan mengajar atau peserta didik yang masih kurang berminat. Jadi secepatnya saya akan mengevaluasi kegiatan belajar saya. Mungkin minggu depan langsung dalam belajar. Ya. Baik, alhamdulillah berarti minggu depan Pak ya. Terima kasih banyak atas jawabannya dan mudah-mudahan yang jenengan rencanakan bisa segera terrealisasi dengan secepatnya. Oke. Baik, selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada Bapak Andri selaku PP untuk memberikan tanggapan atau umpan balik Bapak terkait dengan pelaksanaan observasi kelas dan pasca observasi yang baru saja kami laksanakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Guru Niatik dan Mas Bayu yang telah melaksanakan ujian klinis observasi pembelajaran. Yang pertama bahwa tahapan coaching klinis yang berupa tahapannya identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab ini telah jam ke-7 telah selesai. Saatnya memasuki jam ke-8. GDP saya 8 dan Mas Bayu sebagai coachingnya ini berjalan dengan bagus, sehingga harapannya semacam inilah pola-pola yang ingin diharapkan nanti di dalam mengembangkan kompetensi diri yang pada akhirnya mengarah pada well-being siswa atau ekosistem sekolah yang bagus, yang menyenangkan dan membahagiakan pada seperti itu. Selamat berniati dan terima kasih Mas Bayu. Terima kasih Pak Andri. Terima kasih sekali lagi Pak Andri atas umpan baliknya dan masukan-masukannya terkait kegiatan yang kita lakukan hari ini. Alhamdulillah serangkaian acara supervisi akademik yang terdiri dari observasi kelas dan pasca observasi telah berakhir. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Andri dan Pak Bayu atas kerjasamanya. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.